Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih terus semangat demi mewujudkan mimpi. Dan gue berharap energinya semakin menguat. Sobat EKG, bicara soal energi, kayaknya hari ini gue mau membahas soal energi, frekuensi, dan vibrasi. Ya, karena sebagai makhluk Tuhan yang luar biasa, kita nggak akan pernah lepas dari tiga hal tersebut. Bahkan Tesla pernah bilang, kalau kamu mau tahu rahasia alam semesta, ya coba ingat tiga hal, yaitu energi, frekuensi, dan vibrasi. Ini yang bilang Tesla loh, seorang inovator yang nggak diragukan lagi, bahkan legend. Nah, dia bilang rahasia, berarti sebenarnya kalau saja kita bisa menguak tabir rahasia itu, ya hidup kita di alam semesta ini bakalan bahagia. Tergantung bagaimana lu mengarahkannya. Oke, yuk kita bahas. Menurut gua teori Tesla ini semakin lama semakin berkembang, bukan hanya di level ilmu pengetahuan dan teknis ya, tapi juga masuk ke teori-teori manifestasi, spiritual, kuantum, dan lain-lainnya. Energi, frekuensi, dan vibrasi. Berkali-kali gue selalu ingatkan Sobat EKG untuk selalu berada dalam positive state dan positive vibe. Ya, dan selalu ingat, energi adalah sesuatu yang absolut, yang sudah ada dari dulu dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, mari kita bongkar dan pretelin rahasia ini agar bisa menjadi salah satu setelan atau cara Sobat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Sobat EKG, menurut penelitian 60-80% tubuh kita secara fisik adalah air. Gila ya. Makanya disebut air adalah sumber kehidupan. Nah, lu tahu nggak bahwa menurut penelitian bukan hanya bantal atau foam aja yang punya memori. Pernah denger ya, bantal memori atau memori foam. Tapi air juga demikian. Makanya hati-hati sama apa yang lu masukkan ke dalam tubuh lu. Ya, dahsyatnya air itu bisa bereaksi terhadap frekuensi. Ya, mungkin lu sering lihat ya di YouTube atau secara langsung bahwa suara atau gelombang frekuensi tertentu itu bisa menggerakkan atau menggetarkan air. Ya, gua rasa ini nggak perlu pembuktian lah, udah pada tahu semua ya. Nah, sekarang gue mau cerita berdasarkan kisah nyata gue. Jadi sekitar kurang lebih 9 tahun yang lalu ya, gue pernah penasaran sama eksperimennya Dr. Masaru Emoto. Ini kontroversial ya. Pernah denger ya? Dimana dia mencoba memasukkan nasi dalam 3 gelas. Jadi dimana dia mencoba memasukkan nasi dan air dalam 3 gelas. Yang satu dikasih tulisan love ya, di label love atau di label cinta. Yang satu lagi dikasih tulisan hate atau benci. Dan satunya dibiarin begitu aja selama beberapa minggu. Dan setiap harinya tugas kita adalah kita harus mengeluarkan emosi dan perasaan kita sama 3 nasi tersebut. Jadi nasi yang bertuliskan love atau cinta itu kita puji-puji, kita bilang I love you, kamu indah, kamu luar biasa, kamu hebat, dan lain-lain. Ya, intinya penuh dengan kata-kata positif. Dan yang satu lagi yang berlabel hate atau benci, kita maki-maki, kita bilang jelek lu, gak berguna, bangsat lu, goblok, tolol, dan lain-lain. Dan yang satu lagi kita cuekin aja, gak usah diapa-apain. Sobat EKG, gue melakukan eksperimen ini kurang lebih 3 mingguan lah. Dan gue shock juga hasilnya. Gue bener-bener kaget loh, sekitar 3 mingguan ya, 3 minggu lebih lah. Itu nasi yang gue puji-puji, dia bersih loh. Ya kayak nasi biasa, memang warnanya agak kekuningan sedikit sih. Sementara nasi yang gue maki-maki itu dia mengeluarkan jamur hitam, agak kemerahan sedikit. Dan yang gue cuekin juga mengeluarkan kehitaman, tapi gak separah yang gue label benci. Nah itu gimana tuh? Coba kenapa kok dia bisa berubah? Mau pakai apa? Logika. Jelasinnya gimana? Logika lagi. Ya gue kadang suka bingung sama orang yang selalu apa-apa pakai logika. Padahal jelas-jelas manusia adalah makhluk spiritual. Di dunia ini kita selalu dihadapkan dengan 3 aspek level Sobat IKG. Jangan pernah lupa itu, material, psikologi, dan spiritual. Jadi buat Sobat IKG yang masih percaya dengan konsep percaya, silahkan coba sendiri eksperimen ini. Ya kalau di gua sih berhasil. Jadi dari eksperimen yang gua lakukan ini, akhirnya gua mencoba mengambil kesimpulan sendiri menurut gua ya. Gila. Berarti afirmasi ketika kita ucapkan akan mengeluarkan gelombang atau frekuensi yang bisa diterima oleh air dan nasi tersebut, dan merubah energi menjadi seperti apa yang kita keluarkan. Sekali lagi, kalau lu masih nggak percaya, lu coba sendiri. Nah, berarti memang kata-kata yang kita ucapkan itu dahsyat banget. Emosional yang kita keluarkan itu dahsyat banget. Sebelumnya gue pernah bahas ya di video sebelumnya soal self-talk. Oh iya, dan gue sempat bikin juga video mengenai dahsyatnya kekuatan kata-kata yang gue analogikan bungkus dan isi. Eksperimen ini pun berhasil dilakukan di beberapa negara, karena orang-orang bule
bahasanya kan bahasa Inggris ya, orang Rusia, bahasa orang Cina, bahasa Cina. Tapi kok tetap berhasil ya? Sobat EKG, ternyata yang membuat nasi itu menjadi hitam bukan hanya suara, tapi arti di balik kata-kata tersebut. Jadi kalau lu mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, penuh dengan emosional, nasinya akan berubah. Sebenarnya kita nggak perlu sih ya jauh-jauh ke eksperimennya Mas Saru, karena itu terlalu dramatis. Walaupun itu betul, ingat nggak, setiap kali aja kita mau minum, pasti orang tua kita selalu mengingatkan kita untuk membaca doa, ya kan? Baca doa dulu ya sebelum diminum airnya. Nah, dengan bukti tersebut seharusnya kita sebagai manusia sudah bisa mulai sadar akan kekuatan ini. Ya, kadang yang namanya gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi semut jauh kelihatannya. Ini Tesla loh yang ngomong frekuensi, vibrasi, dan energi. Makanya dengan pembuktian eksperimen ini harusnya kita percaya bahwa apa yang lu pikirkan dengan intention dan sungguh-sungguh, itulah yang lu dapet. So, frekuensi adalah afirmasi kita. Energi adalah yang menimbulkan efek getaran sama air di nasi tersebut sehingga bisa berubah wujud. 3 hal tersebut komplit loh. Energy flow where attention goes. Jadi artinya energi itu akan mengalir tergantung atensi kita. Dan ini terbukti sama nasi tersebut. Gila ya. Sobat EKG, sekarang gue mau bicara soal frekuensi. Lu tahu nggak bahwa otak kita setiap harinya mengeluarkan gelombang dengan frekuensi yang berbeda-beda? Nah, menurut Wikipedia ya, itu ada 5 gelombang Sobat EKG. Yang pertama adalah gelombang gamma. Ini gelombang gamma ya, dia cenderung merupakan gelombang aktivitas mental yang sangat tinggi. Kayak misalnya lu berada dalam arena pertandingan, perebutan kejuaraan, tampil di muka umum, nervous, dan lain-lain. Ini disebut gelombang gamma. Katanya frekuensinya 16 Hz sampai 100 Hz. Yang kedua itu gelombang beta. Ini adalah gelombang di mana aktivitas mental lu terjaga penuh. Misalnya lu melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ini di 12 sampai 19 Hz. Lalu gelombang alfa. Ya, ini gelombang yang dimana lu merasakan relaksasi 8 sampai 12 Hz, atau mulai istirahat, tanda-tanda mulai mata nutup, ngayal, dan sesuatu yang membuat lu menjadi tenang dan peralihan antara sadar dan gak sadar. Makanya orang-orang selalu ingin berada di alpha state, yaitu gelombang manifestasi. Nah, berikutnya adalah gelombang theta, merupakan gelombang otak yang terjadi pada seseorang mengalami tidur ringan atau lagi ngantuk-ngantuk. Dan gelombang delta yang terakhir, ini adalah gelombang ketika kita sudah tidur lelap. Nah, kalau kita lihat, ada gelombang alfa adalah gelombang relaksasi. Nah, makanya orang-orang selalu ingin berada di gelombang alpha state, yaitu gelombang manifestasi. Kan gue selalu bilang, kalau lu mau afirmasi lu berhasil, lu harus bisa membuat seolah lu sudah memilikinya. Dengan begitu lu akan mengindus gelombang atau frekuensi alfa. So, terakhir Sobat IKG, gue ingatkan bahwa afirmasi itu bukan bullshit. Dia adalah frekuensi yang bisa membantu lu untuk merubah energi lu sehingga fokus pada keinginan dan atensi lu. Demikian Sobat IKG, gue berharap kita semua selalu dalam positive state. Seperti mendiang Bob Proctor bilang, dia adalah salah satu kontributor dari The Law of Attraction ya. Dia bilang bahwa segala sesuatu di dunia ini semua mengeluarkan vibrasi. Jadi vibrasi apa yang akan lu buat, semua itu tergantung diri lu. Oke Sobat EKG, mari kita buat diri kita selalu dalam energi yang baik agar kita selalu berbahagia. Selalu ingat, lu adalah apa yang lu afirmasikan. Salam dari gua, emang kudu gila.